Selamat malam saudara, bertemu kembali dengan saya Petra di Pati Peluhi dalam pembacaan Alkitab Firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan kita malam hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Tapi sebelum kita membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami berdoa malam hari ini mengucap syukur untuk waktu ini Tuhan, di mana di tengah-tengah kesibukan kami boleh duduk diam, mendengarkan, membaca akan firman-Mu, merenungkannya, dan biar pembacaan kami malam hari ini betul-betul membawa satu pengertian dan pengenalan yang baru akan Engkau. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus-Mu berperan membuka segala rahasia firman-Mu, membimbing hamba yang membaca maupun saudara-saudara yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pembacaan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik, saudara, kita akan membaca dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Kitab 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-8. Dalam tahun ke-26 zaman Asa Raja Yehuda, Ela anak Baesa menjadi raja atas Israel di Tirsa. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Zimri, pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta, mengadakan persepakatan melawan dia. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirsa, di rumah Arza yang menjadi kepala istana di Tirsa. Datanglah Zimri lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Asa Raja Yehuda, dan ia menjadi raja menggantikan dia. Pada waktu ia menjadi raja itu, segera sesudah ia duduk di atas takhtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Tidak ada seorang laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkannya hidup, juga kaumnya dan teman-temannya. Demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesa sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baesa dengan perantaraan Nabi Yehu. Oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baesa dan Ela anaknya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Ayat yang ke-14, selebihnya dari riwayat Ela dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Saudara, fokus saya di pembacaan kali ini adalah di ayat 13, yang bunyinya, oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baesa dan Ela, 2 raja Israel, anaknya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel. Saudara, di pembacaan ini kita diingatkan bahwa apa yang kita lakukan akan berdampak kepada angkatan selanjutnya atau orang lain yang ada di sekitar kita. Karena itu Tuhan mengingatkan supaya kita tidak menjadi seperti Baesa dan Ela yang dampak perlakuan mereka itu mengakibatkan seluruh keluarga Baesa dihabisi oleh Zimri, menerima penghukuman dari Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam, saudara. Mungkin saat ini belum terjadi, tapi Tuhan pasti bertindak untuk orang-orang yang melanggar akan apa yang menjadi firman-Nya, batasan-batasan yang sudah Dia tetapkan. Karena itu Tuhan mengingatkan sekali lagi untuk kita berhati-hati. Jangan kita pergi meninggalkan firman Tuhan, jangan kita pergi melakukan apa yang kita ingin, karena akan ada dampaknya. Bukan cuma buat kita, tetapi juga buat orang lain. Yang pasti buat keluarga akan ada dampaknya. Sampai sekian jauh pembacaan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan malam hari ini. Kami berdoa biar kami terus, Tuhan, mau berubah. Kami terus, Tuhan, mau memperhatikan hidup kami dengan seksama, supaya jangan kami keluar dari anugerah-Mu, tetapi kami tetap tinggal diam di dalam anugerah-Mu. Apapun yang terjadi, kami tetap memutuskan untuk hidup
di dalam anugerah-Mu, sesuai dengan firman-Mu, melakukan apa yang menjadi firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, biar Tuhan memimpin dan membimbing setiap kami hidup dalam anugerah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, ingat, hiduplah selalu dalam anugerah Tuhan. Karena kehidupan kita akan memberi dampak kepada orang lain. Sampai bertemu di pembacaan berikutnya. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang